Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Setelah tangan Loseng digenggam, dia juga melihat bahan belenggu itu dan sedikit menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Bagaimanapun, sumber daya dunia atas tidak berlebihan seperti yang dia bayangkan. Belenggu hanyalah senjata suci kelas menengah. Ini adalah angan-angan untuk menahan diri. Meskipun ada beberapa pola ilahi misterius pada belenggu itu, Loseng masih percaya diri bahwa dia bisa mengandalkan kekuatannya. Namun, seperti yang dikatakan para prajurit ini, dia tidak perlu mempermalukan mereka. Belum lagi dia menghadapi sekelompok orang kuat di alam laut dewa. Lagi pula, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk melarikan diri. Sekarang dia telah naik ke dunia psikis ini. Dia masih perlu bertindak sesuai dengan keadaan. Sekarang, Loseng telah melalui tahap menjadi bodoh dan tahu apa artinya bersabar. Setelah memakai belenggu, Loseng ditunggu di pavilion tidak jauh dari sana oleh seorang prajurit. Sebelum prajurit itu pergi, Loseng mendengar sesuatu tiba-tiba menonjol di tas makhluk rohnya, dan kemudian terdengar teriakan raungan, sehingga prajurit itu memandang Loseng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda naik dan membawa binatang spiritual bersama Anda. Apakah itu binatang kontrak yang Anda besarkan sendiri? Setelah mendengar pernyataan prajurit itu, Loseng diam-diam berpikir untuk tidak baik. Bagaimanapun, naga leluhur ini adalah sesuatu yang ingin ditangkap oleh klan surgawi. Jika ditemukan, mungkin akan menimbulkan masalah. Namun ekspresi wajah Loseng masih tersenyum dengan tenang. Ya, kontraknya diambil di dunia binatang yang lebih rendah. Prajurit itu mengangguk ringan, kemudian berbalik dan pergi. Di mata para pejuang dari alam atas, hal baik apa yang bisa ditemukan di alam bawah. Jadi dia tidak repot-repot memeriksanya. Ketika tentara itu meninggalkan pintu, Loseng diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk dan kemudian dengan lembut menepuk tas makhluk roh itu. Anak kecil, jangan bersuara. Jika Anda ditangkap, saya tidak bisa menyelamatkan Anda kembali. Setelah pertumbuhan beberapa hari ini, kecerdasan spiritual Julong telah mencapai tingkat anak berusia 16 tahun, dan dia secara alami dapat memahami kata-kata Loseng. Sebelum naik, Shoyokin membuat makanan dalam jumlah besar dan memasukkannya ke dalam ruang tas makhluk roh. Faktanya, dengan konstitusi makhluk seperti Julong, dia tidak perlu makan sama sekali. Dia hanya perlu menghirup vitalitas langit dan bumi untuk tumbuh dengan serakah. Dan tentu saja, dia akan menjadi pilih-pilih. Jadi dia mungkin tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Namun ancaman Loseng sangat efektif dan akhirnya meninggalkan jejak pada Loseng. Dia takut dipisahkan dari ibunya. Dengan penantian ini, hampir setengah bulan telah berlalu. Dalam 7 hari sebelumnya, tidak ada satupun orang yang naik yang bisa memasuki loteng. Namun pada hari ke-10, prajurit pertama yang masuk adalah wanita berpakaian preman, sehingga masih ada ekspresi terkejut di mata Loseng. Dia sepertinya telah belajar tentang aturan dunia atas melalui saluran lain, dan juga tahu bahwa tidak mudah beradaptasi dengan vitalitas langit dan bumi. Setelah meninggalkan sumur kenaikan, namun meski begitu, butuh 10 hari baginya untuk berani meninggalkan sumur kenaikan. Tapi dia bisa sepenuhnya beradaptasi dengan waktu pembakaran dupa Loseng, yang tidak ada bandingannya. Wanita berpakaian preman duduk di sebelah Loseng dan bertanya langsung pada intinya. Bagaimana Anda melakukannya? Loseng tersenyum tipis. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya ada satu penjelasan untuk beradaptasi dengan vitalitas langit dan bumi dalam waktu sesingkat itu. Wanita berpakaian preman memiliki kesimpulan lain di benaknya, tapi seorang pejuang dari alam atas yang memasuki alam bawah
dan kemudian kembali ke alam atas melalui jalur kenaikan. Mendengar kesimpulan dari wanita berpakaian preman, wajah Loseng menunjukkan ekspresi keheranan. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. "Saya bukan dari dunia atas." Wanita berpakaian preman itu mengerutkan bibirnya, mengetahui bahwa Loseng tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia tersenyum dengan tenang. "Jika Anda benar-benar seorang prajurit yang naik, Anda pasti akan digunakan kembali di masa depan." Mata Loseng masih tenang. Memandangi sumur kenaikan di kejauhan, wanita berpakaian preman melihat Loseng tidak berbicara tetapi melanjutkan. "Sebenarnya salah satu paman saya adalah penguasa kota Changcheng, pusat tanah suci Lingwu. Saya dapat bergabung dengan paman saya setelah saya mengabdi. Jika Anda tidak ingin pergi ke suatu tempat, Anda bisa ikut dengan saya." Setelah mendengar kata-kata wanita berpakaian preman, Loseng memandang wanita berpakaian preman dengan acuh tak acuh. Sebelumnya di sumur kenaikan, wanita itu bahkan tidak tahu apakah ini jalur kenaikan ras manusia, atau mungkin dia pura-pura tidak tahu. Sekarang dia mengatakan pamannya adalah penguasa kota Changcheng, dan Loseng tidak tahu seberapa kuat dia. Hanya saja Loseng belum menentukan rutenya sendiri pada tahap ini. Dia masih lebih memilih menjadi pejuang mandiri. Sedangkan untuk bergabung dengan apa yang disebut tanah suci bela diri spiritual, dia tidak terlalu tertarik. Apalagi mengikuti wanita ini ke Changcheng. Dia baru saja berencana meninggalkan tanah suci Lingwu ini lebih awal setelah mengabdi. Tapi Loseng tidak menyangka dia memikirkan semuanya terlalu sederhana. Dunia psikis ini merupakan alam yang relatif terpencil di kalangan ras manusia. Ada 3 kekuatan yang mendominasi dunia psikis ini, yaitu tanah suci Lingwu, tanah suci Pangsang Surut, dan tanah suci psikis. Selain itu, ada banyak tempat suci besar dan kecil, serta kerajaan dewa yang tersebar di seluruh dunia besar. Ada tanah suci kelas 9, kelas 8, kelas 7, kelas 6, dan kerajaan dewa dari semua kelas. Adapun kekuatan sekte kelas 5, kelas 4, kelas 3, dan kelas 2. Mereka jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Tanah suci Lingwu dan tanah suci Pasang Surut relatif lemah di antara tanah suci kelas 10. Adapun tanah suci spiritual, karena dia berani menamainya dengan kata psikis, dan dunia ini juga disebut dunia psikis. Secara alami, itu keseluruhan inti dari dunia psikis. Tidak peduli seberapa besar cangkupan dunia besar, cangkupan yang ditempati oleh tanah suci Lingwu saja sudah begitu besar, sehingga Loseng sulit membayangkannya. Berdasarkan kecepatan terbang Loseng saat ini, dibutuhkan setidaknya 3 tahun untuk meninggalkan tanah suci Lingwu ini. Dan ini juga alasan mengapa Gupeer dan klan surgawi mengatakan bahwa kerajaan dewa tidak sebesar taman belakang rumahnya. Ternyata, ukuran dunia begitu besar sehingga jauh di luar imajinasi Loseng. Adapun kota Changcheng yang disebutkan oleh wanita berpakaian preman ini dapat dikatakan sebagai penguasa kota yang relatif penting di tanah suci Lingwu. Pamannya adalah seorang penguasa dari alam bawah seperti dia, tapi dia juga dianggap sebagai penguasa kota penting di tanah suci Lingwu. Jadi seharusnya dia adalah orang nomor 1 kota tersebut. Setelah diundang seperti ini, wanita itu juga menyukai bakat Loseng. Jadi dia ingin merekomendasikannya kepada pamannya. Tapi dia tidak menyangka Loseng terlalu sombong dan sepertinya tidak memiliki ambisi ini. Jadi dia tentu tidak akan menyebutkannya lagi. Setelah wanita berpakaian preman meninggalkan sumur kenaikan, semakin banyak prajurit yang secara bertahap beradaptasi dengan vitalitas langit dan bumi. Setelah pergi satu persatu, mereka juga masuki loteng dengan belenggu. Orang-orang kuat di alam laut dewa ini semuanya sombong. Jadi bagaimana mereka bisa rela dibelenggu dan dikendalikan oleh orang lain?
Pasti akan ada konflik dengan para prajurit itu. Tetapi para prajurit itu juga tidak kenal ampun. Hanya memperingatkan orang-orang ini bahwa betapapun makmurnya mereka di dunia bawah, karena mereka memilih untuk naik, mereka harus ditoleransi. Di alam bawah, Anda mungkin bisa menentukan hidup dan mati jutaan orang hanya dengan satu kalimat, dan Anda berada di atas banyak orang. Tapi di alam atas, Anda bukanlah apa-apa. Prajurit itu berkata kepada banyak orang alam laut dewa yang kuat meraung. Selama proses ini, dua master alam laut dewa bertarung dengan para prajurit itu. Seperti yang dapat semua orang bayangkan. Harga yang harus dibayar oleh dua master alam laut dewa adalah pengawasan yang lebih ketat dari belenggu. Dan belenggu itu dapat dimasukkan dalam daftar artefak. Adapun pola ilahi pada belenggu secara alami lebih kuat. Selain itu, kedua orang itu juga memiliki gantung yang tergantung di bawah belenggu mereka. Tapi mereka tidak tahu jenis bola besi apa ini. Bahkan, jika itu adalah orang yang kuat di alam laut dewa, cukup sulit untuk menyeret bola besi ini untuk berjalan sulit. 3 hari kemudian, semua master besar alam laut dewa di sumur kenaikan, mereka meninggalkan sumur kenaikan, dan bergabung dengan para master yang tinggal di loteng ini bersama Loseng. Setelah menghitung jumlah orang, para prajurit mendaftarkan nama semua prajurit, dan kemudian mengawal mereka dan membawa mereka ke susunan teleportasi. Bagaimanapun, dunia ini benar-benar terlalu besar. Bahkan yang terkuat di alam laut dewa dan bahkan alam dewa harus menggunakan saluran teleportasi saat bepergian. Jika tidak, jarak antara dua kota besar manapun akan memakan waktu 1,5 tahun. Sebelum memasuki susunan teleportasi, Loseng juga memperhatikan bahwa pola dewa yang diatur dalam susunan teleportasi sangat istimewa. Susunan teleportasi di wilayah tengah semuanya dibangun dengan jimat dan digerakkan oleh batu esensi sejati. Prinsipnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu menggunakan jimat untuk memperluas saluran teleportasi dan kemudian menggemakan susunan teleportasi di tempat lain, sehingga saluran teleportasi dapat memperpendek jarak antara kedua tempat tersebut. Sehingga dibutuhkan beberapa hari bagi prajurit biasa untuk terbang dari kota Tiangi ke kota Yunhai. Namun hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah batang dupa untuk melewati saluran teleportasi. Namun struktur susunan teleportasi di depannya benar-benar berbeda. Meskipun pola dewa itu sangat asing bagi Loseng, dia mungkin dapat menganalisis kegunaannya. Karena susunan teleportasi ini tidak hanya memperluas saluran teleportasi, tetapi juga sepertinya terhubung dengan sesuatu. Adapun apa itu, Loseng benar-benar tidak dapat menebaknya. Saat prajurit itu membuka susunan teleportasi, semua master masuk. Di bawah kilatan cahaya putih, semua orang masuki saluran kenaikan. Meskipun tidak ada yang aneh ketika dia pertama kali memasuki saluran kenaikan, itu terlihat hampir sama dengan saluran transmisi di alam bawah. Dan seluruh saluran transmisi berwarna biru. Segera setelah itu, setelah semua orang menelusuri saluran transmisi biru, saluran transmisi besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Saluran transmisi ini sangat stabil. Loseng juga menghela nafas setelah melihat saluran transmisi. Saluran teleportasi besar ini berwarna lavender. Saluran teleportasi normal hanya lebarnya 3 atau 4 kaki, tetapi saluran teleportasi raksasa ini lebarnya lebih dari 100 kaki. Yang paling mengejutkan Loseng adalah saluran transmisi besar ini jauh lebih stabil daripada saluran transmisi biasa. Ruang di sekitarnya sepertinya dipadatkan. Jika ada yang ingin menerobos saluran transmisi ini, itu tidak akan mudah. Namun begitu semua orang masukinya, mereka melihat dua prajurit terbang dari satu sisi saluran transmisi. Kedua prajurit itu memandangi banyak orang yang naik, dan salah satu dari mereka terkekeh dan berkata,
Saya tidak akan mendapatkan banyak keuntungan kali ini. Apakah mungkin ada ribuan orang yang naik? Seorang prajurit yang mengawal loseng berkata, "Sungguh disayangkan, ujian besar akan segera terjadi. Bisakah tanah suci Lingwu kita mengandalkan para penguasa alam bawah yang kotor ini?" Setelah prajurit itu mengeluarkan ribuan batu esensi sejati kelas atas, dia kemudian berkata lagi, "Jumlah orang yang meminjam saluran transmisi ini kali ini telah mencapai 1.000. Bisakah Anda memberi saya diskon?" Pria itu menghitung batu esensi sejati, tersenyum tipis dan mengambil ratusan batu esensi sejati dari tumpukan dan mengembalikannya kepada prajurit. "Jangan sebutkan diskonnya, bagaimanapun tanah suci Lingwu Anda lah yang menghasilkan uang." Setelah prajurit itu menerima batu esensi sejati yang dikembalikan, dia memberikan beberapa keping kepada masing-masing prajurit yang hadir. Jelas menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah melakukan ini, pria lapis baja itu berteriak kepada para penguasa, "Oke, semuanya, ikuti saya dan lanjutkan." Banyak orang yang naik merasa tidak puas ketika mereka mendengar apa yang dikatakan tentara lapis baja, tetapi mereka tetap tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka mengikuti tentara lapis baja ini satu persatu dan terus bergerak maju di sepanjang saluran transmisi yang besar. Dari mana saluran transmisi lavender ini berasal? Masih ada biaya? Loseng tentu saja tidak bertanya kepada tentara itu dan dia hanya bertanya pada King Long. King Long tersenyum tipis dan menjawab, "Saluran transmisi berskala besar ini adalah saluran dunia hebat. Jika Anda ingin membuka saluran dunia hebat, Anda setidaknya harus menjadi orang setingkat master dunia." "Jalur dunia hebat?" Loseng tercengang saat mendengarnya. "Iya, dunia besar terlalu luas. Saluran teleportasi kecil seperti yang ada di wilayah tengah hanya dapat dibangun lebih dari 100.000 mil jauhnya. Jika terlalu jauh akan sangat sulit untuk distabilkan," kata King Long ringan. Loseng mengangguk sedikit. "Seperti susunan super teleportasi yang dibangun oleh Tianmo dari wilayah tengah ke benua Poseidon. Karena jaraknya terlalu jauh, saluran transmisinya sangat tidak stabil saat berpindah dari wilayah tengah ke benua Poseidon. Sehingga Loseng menemui badai luar angkasa yang hampir merenggut nyawanya. Bahkan ketika dia kembali dari benua Poseidon, tingkat kultivasi Loseng terus meningkat, tetapi dia masih menderita luka serius. Luas dan kedalaman alam besar jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan di alam bawah. Dengan tingkat budidayanya alam laut dewa, jika dia ingin melintasi alam besar, waktu yang dibutuhkan tidak hanya dalam hitungan 1 atau 2 tahun, tetapi akan dihitung dalam ratusan tahun. Namun ada banyak orang berkemampuan di alam atas, dan jalur alam besar telah dibuka di hampir setiap alam besar untuk menghubungkan satu sama lain. Saluran transmisi ini memakan waktu dan tenaga untuk dibangun, dan tentu saja tidak mudah memeliharanya. Oleh karena itu, Anda harus membayar untuk meminjam saluran ini dan harganya tidak murah. Bagaimanapun transmisi ini hanya sangat jauh, tapi jaraknya dipendek, hanya sekitar 2 hingga 3 juta mil. Jika menjangkau seluruh dunia, biaya saluran transmisi akan mencapai puluhan ribu batu esensi sejati berkualitas tinggi. Adapun biaya melintasi dunia, itu adalah 1 juta batu esensi sejati berkualitas tinggi. Adapun kekayaan bersih Loseng cukup kaya. Ketika dia menambang di 4 kerajaan dewa utama, dia juga memperoleh banyak batu esensi sejati kelas atas. Tapi sekarang Loseng tiba-tiba menemukan bahwa gabungan seluruh kekayaan bersihnya tidak bisa didapatkan. Bahkan melakukan perjalanan melintasi perbatasan pun tiba. Sambil menghela nafas, Loseng juga mengikuti semua orang di saluran transmisi besar. Setengah jam kemudian, tentara di depan tiba-tiba berhenti. Kemudian pergi dari pinggir jalan, dan semua orang kembali ke saluran transmisi biasa. Segera, semua orang meninggalkan saluran transmisi dan muncul di depan semua orang. "Ini adalah..."
Melihat gunung hitam ini, seorang yang naik bertanya. Ketika seorang prajurit mendengar kata-katanya, dia bersenandung dan tersenyum. Ini adalah tempat di mana Anda mengabdi. Aturan Tanah Suci Lingwu adalah jika Anda ingin bergabung dengan Tanah Suci Lingwu kami, Anda harus menggali ratusan giok esensi sejati di sini. Esensi giok sejati? Apa itu? Prajurit itu tersenyum tipis. Saya tahu Anda tidak tahu apa itu batu giok esensi sejati. Pegunungan di depan Anda adalah urat batu esensi sejati. Anda semua tingkatkan batu esensi sejati di dalamnya, termasuk kualitas rendah, kualitas tinggi, dan kelas atas. Tentu saja, ada juga batu esensi sejati. Giok tidak masalah jika Anda tidak dapat menggali giok yuan sejati. Satu giok yuan sejati dapat ditukar dengan 10.000 batu yuan sejati kualitas terbaik. Jadi tidak apa-apa jika Anda bisa menggali 1 juta batu esensi sejati berkualitas tinggi. Ketika tentara itu menjelaskan hal ini, semua orang langsung mengerti. Batu esensi sejati terbaik di alam bawah hanya ada di tingkat atas. Tanpa diduga, ada batu esensi sejati yang lebih murni di alam atas, yaitu esensi giok sejati. Tetapi setelah mendengar bahwa ada 1 juta batu esensi sejati berkualitas tinggi, semua orang meledak. Apakah ini terlalu berlebihan? Meskipun orang-orang yang naik ini semuanya adalah makhluk terkemuka di alam bawah, dan nilai mereka juga tinggi, tetapi setelah naik ke alam atas, jumlah batu esensi sejati berkualitas tinggi yang mereka bawa mungkin hanya puluhan ribu, dan yang sedikit diperkirakan lebih sedikit lagi. Saya khawatir hanya ada ratusan batu esensi sejati berkualitas terbaik. Selain itu, jutaan batu esensi sejati berkualitas tinggi bukanlah jumlah yang kecil. 4 kerajaan dewa besar relatif kaya, tetapi jumlah batu esensi sejati berkualitas tinggi di perbendaharaan nasional hanya 200.000. Jadi ketika mereka mendengar bahwa 1 juta batu esensi sejati berkualitas tinggi dapat ditambahkan ke Tanah Suci Lingwu, maka jalur kenaikan segera menghancurkan potnya. 1 juta keping. Berapa lama penggalian ini akan berlangsung? Saya tidak akan menyanyiakan ratusan tahun di sini. Seorang yang berpengaruh bahkan berkata, saya tidak ingin bergabung dengan Tanah Suci bela diri spiritual Anda. Saya hanya ingin menjadi pejuang yang mandiri. Prajurit itu terkekeh. Ingin menjadi pejuang mandiri? Oke, bayar 200 giok esensi sejati. 200 keping batu giok esensi sejati, yaitu 2 juta batu esensi sejati kelas atas. Ini kenapa? Kata orang yang naik itu dengan marah. Prajurit itu tersenyum ringan. Ini bukan karena apapun, hanya karena kami adalah Tanah Suci Lingwu, dan hanya karena Anda telah naik ke Tanah Suci Lingwu. Nada ini begitu familiar sehingga para pejuang alam laut dewa ini tiba-tiba terdiam. Mereka telah berlatih sampai ke alam laut dewa di dunia bawah. Mengapa ketiga kata ini pucat dalam keadaan apapun? Dan jawabannya sudah jelas. Yang mereka andalkan adalah tinju mereka sendiri. Siapakah di antara prajurit alam laut dewa yang hadir, yang dapat bertarung melawan Tanah Suci yang begitu besar di dunia atas? Melihat ekspresi tertekan dari para pendaki, prajurit itu berkata dengan tenang, bersiaplah secara mental dan manfaatkan waktu untuk bekerja. Tanah Suci Lingwu kita cukup bagus, tetapi Tanah Suci kelas 10 lainnya bahkan lebih menuntut. Sekarang semua orang terdiam beberapa saat. Situasinya lebih kuat dari yang lain. Meskipun mereka semua memiliki budidaya alam laut dewa, mereka mungkin harus menundukkan kepala di wilayah orang lain. Tetapi pada saat ini, seorang pendaki keluar dan bertanya, dapatkah 1 juta batu esensi sejati berkualitas tinggi dikecualikan dari pengabdian ini? Prajurit itu menjawab, bukannya Anda dibebaskan dari pengabdian,
Tujuan awal dari layanan ini adalah agar Anda dapat menggali batu esensi sejati. Jika Anda dapat membayar cukup batu esensi sejati, Anda dapat pergi kapan saja. Tanpa diduga, tepat setelah pria lapis baja itu selesai berbicara, orang yang naik itu melepas cincin Sumeru dari jarinya dan kemudian dengan lembut menjatuhkannya. Dan sebuah bukit yang terbuat dari batu esensi sejati tiba-tiba muncul di depan semua orang. Batu esensi sejati ini memiliki tekstur yang jernih dan murni. Energi langit dan bumi yang terkandung di dalamnya juga sangat penuh. Meskipun banyak pendaki yang terbiasa dengan pemandangan besar, jantung mereka berdebar kencang saat melihat gunung kecil batu esensi sejati kelas atas di depan mereka. Ini 1 juta batu esensi sejati berkualitas tinggi. Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Pria lapis baja itu mengangguk, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Jika Anda bergabung dengan Tanah Suci Lingwu, 1 juta batu esensi sejati kelas atas secara alami sudah cukup. Tetapi jika Anda ingin menjadi pejuang mandiri dan meninggalkan Tanah Suci Lingwu kami, atau bahkan meninggalkan dunia psikis itu, 2 juta. Orang yang naik sedikit mengernyit, mengeluarkan cincin Sumeru lainnya, mengangkatnya sedikit dan bukit batu esensi sejati berkualitas tinggi muncul lagi di depan semua orang. Sial, orang ini kaya sekali. Tembakan ini adalah 2 juta batu esensi sejati berkualitas tinggi. Bukankah itu terlalu berlebihan? Beberapa dunia besar memang sangat kaya. Dikatakan bahwa di dunia besar di sebelah saya ada banyak sekali batu esensi sejati yang mengalir melalui seluruh dunia besar. Batu esensi sejati di sana tidak dapat dibandingkan karena ada juga banyak. Itu tidak layak sama sekali. Dengan begitu banyak batu esensi sejati kelas atas yang ditempatkan di sini, pria lapis baja itu tidak bisa berkata apa-apa. Namun yang tidak pernah diduga adalah bahwa sang penguasa dengan cepat menuangkan 2 bukit batu esensi sejati dari cincin Sumeru dan menunjuk ke arah mereka, orang di belakangnya. Berkata, "Selain saya, ada juga adik laki-laki saya dan dia juga ingin ikut dengan saya." Melihat 4 tumpukan batu esensi sejati berkualitas tinggi, pria lapis baja itu memegang 1 di tangannya dan tersenyum. Tentu saja, tidak ada masalah. Langit tinggi dan langit tinggi di dunia yang hebat ini, Anda dapat pergi kemanapun Anda mau. Kedua orang yang naik itu mengangguk, kemudian pergi di bawah bimbingan tentara lainnya. Melihat kedua orang yang naik itu pergi, orang-orang yang tersisa hanya bisa menghela nafas dengan rasa iri di dalam hati mereka. Beberapa dari orang-orang yang naik itu sangat berharga, tetapi bagaimana mereka bisa naik ke dunia atas dan memegang begitu banyak batu esensi sejati berkualitas tinggi? Lo Seng juga sedikit menggelengkan kepalanya. Dia juga telah mengumpulkan banyak batu esensi sejati berkualitas tinggi di 4 kerajaan dewa utama, tetapi dia meninggalkan sebagian besar batu tersebut di Istana Awan 1000 batu bersamanya. Jarak antara batu esensi sejati kelas atas dan jaraknya tampaknya sangat besar sekarang. Lagi pula ada banyak hal berharga di tubuh Lo Seng, seperti beliung tambang bintang hitam. Artefak tertinggi ini bernilai banyak uang, apalagi jutaan. Saya khawatir bahkan ratusan juta batu esensi sejati berkualitas tinggi pun tidak bersedia untuk dijual. Tentu saja Lo Seng tidak akan menjualnya. Karena batu esensi sejati tidak cukup, maka dia akan menambang dengan jujur. Lagi pula gio esensi sejati yang disebutkan oleh prajurit tadi menarik minat Lo Seng. Hanya 100 gio esensi sejati sudah cukup. Tapi bisakah gio esensi sejati digali di pegunungan yang gelap dan curam di depannya? Segera orang-orang yang tersisa dipimpin oleh tentara datang ke pemukiman. Di sekitar pemukiman ada beberapa orang kuat di alam dewa yang menjaga mereka. Di depan pemukiman ada banyak prajurit yang terbang kembali dengan membawa beliung penambangan di punggung mereka. Setelah mengeluarkan batu esensi sejati yang digali,
dan menyerahkannya, mereka mendaftarkan jumlah batu esensi sejati dan kemudian terbang lagi, dan terus berulang kali bolak-balik, menggali batu esensi sejati di pegunungan yang curam ini. Setelah para penguasa memasuki pemukiman, mereka menerima beliung penambangan dan papan nama masing-masing sesuai aturan. Meskipun semua orang enggan, mereka masih menyimpan ilusi tertentu di hati mereka. Mereka berpikiran sama seperti Loseng karena mereka hanya membutuhkan 100 kio esensi sejati. Jadi mereka hanya dapat menggali 100 kio esensi sejati secara kebetulan. Saat ini, ada ratusan orang di luar yang kembali ke pemukiman secara bersamaan. Namun ketika Loseng melihat batu esensi sejati itu, dia sedikit mengernyit. Meskipun jumlah batu esensi sejati ini besar, kualitasnya tidak tinggi. Bahkan sejumlah besar batu esensi sejati kelas menengah. Jadi di manakah kio esensi sejati? Loseng berjalan dan bertanya, "Temanku, saya tidak tahu mengapa Anda ingin menggali batu esensi sejati tingkat tinggi dan menengah ini. Bukankah terlalu sulit untuk menggali batu esensi sejati tingkat rendah ini?" Tujuan setiap orang adalah 100 batu esensi sejati yang dapat ditukar dengan 1 juta batu yuan sejati kelas atas. Jika ditukar dengan batu yuan sejati kelas atas, itu akan menjadi angka yang sangat besar. Dapat ditukar dengan 100 batu esensi sejati bermutu tinggi, yang berarti 100 juta batu esensi sejati bermutu tinggi. Dengan kata lain, benda ini tidak ada gunanya sama sekali jika ditambang. Para pendaki yang datang bersama Loseng juga prihatin dengan masalah ini dan mengalihkan pandangan mereka satu demi satu. Tanpa diduga, prajurit itu menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. "Mengapa Anda tidak menggali ini?" dia berkata dan kemudian menatap Loseng. "Apakah Anda pendaki yang baru datang?" Loseng dan para penguasa di belakangnya semua mengangguk setuju. Prajurit itu menghela nafas lalu berkata, "Saya kira Anda berpikir untuk menggali kio esensi sejati, kan?" Apakah itu tidak mungkin?" Loseng bertanya dengan aneh. "Oke." Prajurit itu terkekeh. "Saat pertama kali saya naik, saya juga ingin menggali kio esensi sejati agar saya bisa pergi dari sini lebih awal. Tetapi jika saya ingin menggali kio esensi sejati, saya harus bersiap untuk itu kehilangan nyawa saya." "Bagaimana Anda mengatakan ini?" Loseng langsung bertanya. Prajurit itu menunjuk ke pegunungan di kejauhan dan berkata, "Jika Anda ingin menggali kio esensi sejati, Anda harus tenggelam ke dalam tambang. Ada binatang buas level 11 hingga 12 di sana. Bagaimana orang biasa berani menggali kio esensi sejati?" Para pejuang Laut Dewa yang dibudidayakan oleh Tanah Suci Lingwu tidak mau mengambil resiko untuk menggali kio esensi sejati. Bahkan para prajurit yang terlalu lemah tidak dapat menggalinya. Tentu saja mereka berharap bahwa para pendaki ini bahkan mengorbankan nyawa mereka. Tapi nyawa siapa itu? Mereka tidak diambil dengan sia-sia, jadi mereka lebih suka menggali batu esensi sejati biasa dan membuang waktu di sini daripada menggali kio esensi sejati. Setelah mendengar apa yang dikatakan prajurit itu, banyak orang yang naik tiba-tiba menyadari ternyata kio esensi sejati tidak begitu mudah untuk digali. Jadi pejuang alam Laut Dewa yang naik mungkin tidak layak disebutkan di dunia besar, tapi bagaimanapun juga dia memiliki kekuatan yang siap pakai. Penambangan pada awalnya dilakukan oleh beberapa pejuang dengan kekuatan rendah. Hal yang sama berlaku di dunia bawah. Hal ini dilakukan oleh beberapa makhluk bawaan dan pejuang alam dewa penerangan. Adapun para pejuang alam Laut Dewa setempat tidak mau melakukannya. Jadi tentu saja menggunakan para pendaki untuk melakukan hal semacam ini. Namun sebagian besar orang-orang pendaki menghargai hidup mereka. Jadi bagaimana mereka bersedia mengambil resiko hidup mereka untuk menggali kio esensi sejati? Bagaimanapun, umur seorang pejuang di alam Laut Dewa sangat panjang. Paling lama dibutuhkan 30 hingga 50 tahun, atau bahkan ratusan tahun untuk menggali.
dan pada akhirnya jumlah yang cukup dapat dikumpulkan. Sebelumnya, kelompok pendaki yang datang bersama Loseng juga berencana untuk menggali. Tapi setelah mendengar pernyataan ini, mereka segera menyerah dan memutuskan untuk menggali batu esensi sejati agar aman. Yang naik lainnya juga pergi satu demi satu. Semakin cepat mereka menggali, semakin cepat mereka pergi. Sedangkan untuk wanita berpakaian preman, dia memegang beliung penambangan di tangannya, tetapi ekspresinya tidak terlalu bagus. Dia ingin menunggu pamannya datang dan menjemputnya, tetapi dia tidak menyangka tidak ada pergerakannya sejauh ini. Dia juga ingin bersama orang lain seperti biasa, jadi dia secara alam sangat tertekan. Loseng memandangi pegunungan, memasang papan nama dan beliung penambangan, kemudian terbang menuju pegunungan. Meskipun prajurit tersebut mengatakan bahwa gio esensi jati sangat sulit untuk digali, dan tempat di mana gio esensi jati ditemukan sangat berbahaya, karena Loseng masih tidak memiliki niat untuk menyerah. Dia masih memiliki senjata dewa tertinggi di tangan yang khusus digunakan untuk penambangan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.